Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, Shalom. Bapak-Bapak sekalian, mari siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lalu kita akan memulai ibadah ini pada malam hari ini. Pemberita firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yosef Maramis. Saya mengundang Bapak-Bapak sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Bapak-bapak persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Mari biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan 2, Hai Maisurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di sorga bahkan, pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tritunggal Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, di kesempatan yang indah bahagia ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah datang menghampiri kami melalui ibadah persekutuan PKB pada malam hari ini. Dengan itu kami mohon Engkau datang, berkati ibadah ini, kiranya dari permulaan hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 113 ayat 1 sampai
4 yang akan dibacakan secara silih ganti. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan. sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau mempertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Mari Bapak-bapak sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian secara virtual dari vokal grup PKB Sektor Sian dengan judul lagu Doa. Ketuhanan
Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Sakaria 1 ayat 7 sampai dengan 17. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta penuntunan Tuhan. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini Tuhan telah mempertemukan kami, persekutuan kaum Bapa, Jemaat GPIB Rene, untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan pedoman kesaksian dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak-bapak, saya undang bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari Sakaria 1 ayat 7 sampai dengan 17 yang mengatakan sebagai berikut. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semua ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda, yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan ditentangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak-bapak terkasih di rumah. Kitab Sakaria seperti kitab-kitab yang lain adalah merupakan juga kitab sejarah, yang artinya adalah menceritakan fakta asli kehidupan manusia yang terjadi di suatu zaman dan permasalahannya. Seperti saat ini, kita semua berada dalam situasi pandemi COVID-19
yang sangat mempengaruhi seni-seni kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari. Ini juga akan tercatat dalam sejarahnya nanti. Demikian juga pada saat itu, situasi di mana Sakaria sedang berada di tengah-tengah umat Tuhan yang berada pada kondisi luluh lantah akibat dosa. Sakaria yang dipanggil Tuhan untuk memberikan kekuatan iman kepada orang-orang Yahudi yang mengalami krisis iman. Runtuhan Bait Allah melambangkan runtuhan iman Israel akibat meninggalkan Tuhan. Maka misi Sakaria untuk menegakkan iman mereka kembali. Siapakah Sakaria? Sakaria berasal dari keturunan Imam suku Lewi yang lahir di Babylon dan pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua imam tinggi pada waktu dia masih kecil. Jadi seperti halnya Nabi Yeremia dan Yehezkel, Sakaria tidak hanya nabi, melainkan juga keluarga keturunan imam yang sangat penting. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki banyak cara untuk berbicara kepada hamba-Nya, kepada umat kepunyaannya. Termasuk ketika Allah mau menyampaikan apa yang hendak Ia lakukan bagi umat-Nya. Bagian pembacaan Alkitab kita saat ini menceritakan bahwa Sakaria menerima penglihatan bukan saat ia tidur. Malaikat membangunkan dia dari tidurnya. Jadi dalam keadaan sadar, Sakaria menerima penglihatan dari Tuhan. Penglihatan pertama Nabi Sakaria ini terjadi ketika umat Allah sedang giat-giatnya menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Memang dalam proses penyelesaian pembangunan Bait Allah, umat diperhadapkan dengan berbagai gangguan dari orang-orang asing. Nabi Sakaria mendapat penglihatan pertama, yaitu seorang yang menunggangi kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang berada di dalam jurang. Pohon murad adalah tanaman semak belukar yang selalu berdaun hijau di sepanjang tahun. Pohon ini melambangkan kesuburan, kedamaian, dan pembaruan. Pohon ini adalah gambaran mengenai kondisi yang akan datang, keadaan ketika umat Tuhan diperbarui. Apa arti penglihatan ini? Malaikat Tuhan merespon terhadap laporan yang ia terima itu dengan sebuah ratapan. Bukankah aneh untuk meratap apabila seluruh bumi berada dalam keadaan tenang dan aman? Isi ratapan dari malaikat Tuhan ini menjelaskan alasan kenapa ia meratap. Sesungguhnya seluruh dunia berada dalam keadaan tenang dan aman karena kerajaan Tuhan sudah datang. Sebaliknya, umat Tuhan masih terpencar dan kota kudus Tuhan masih dalam reruntuhan. Kemuliaan Tuhan tidak terpancar dalam keadaan tenang dan aman yang demikian. Pekerjaan Tuhan belum sepenuhnya genap. Jika kita jujur melihat keadaan kita dan dunia di mana kita tinggal saat ini, kita pun harusnya meratap seperti sang malaikat Tuhan. Semua orang tentu merindukan adanya ketenangan dan keamanan. Akan tetapi damai yang di luar Tuhan adalah damai yang semu, yang tidak akan memuaskan dan justru menghancurkan. Orang-orang yang dalam keadaan makmur secara jasmani cenderung memusingkan dirinya dengan hal-hal yang tak berarti. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa wujud pembaruan itu? Penunggang kuda tadi adalah utusan Tuhan untuk menyalahi bumi. Dia melaporkan tentang kondisi bumi yang tenang dan aman. Kendati demikian, malaikat bertanya kepada Tuhan mengenai waktu pemulihan bagi Yerusalem. Tuhan menjawab dengan kata-kata yang menghibur. Akan tetapi Tuhan sangat marah kepada bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Walau begitu, tidak berarti rasa sayangnya hilang. Dia berjanji akan kembali kepada umatnya dan mendirikan rumahnya di Yerusalem. Artinya, pembaruan umat Tuhan terjadi melalui pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Namun apakah hanya itu? Karena itu dalam penglihatan pertama ini Allah hendak menyatakan kepada Sakaria
tetapi juga kepada umat Allah, bahwa Allah dalam kedaulatannya adalah yang punya langit, bumi, serta segala isinya, akan bertindak menurut rencana dan kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat kepunyaannya. Lewat penglihatan ini dinyatakan bahwa dunia penuh dengan segala bentuk kejahatan, kemurkaan, dan hal yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Namun tak selamanya dunia harus dipenuhi dengan semua ini. Allah bertindak dan memakai siapa saja untuk menjelajahi bumi, untuk dipakainya menjadi alat Tuhan yang dapat menebarkan kebaikan, menaburkan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga dunia yang tadinya kacau balau seperti gambaran ketika Allah menghukum umatnya karena ketidaktaatan mereka. Tetapi oleh kasih-Nya, di balik penghukumannya, Ia mendidik umatnya untuk kembali kepadanya dan menikmati damai sejahtera yang dianugerahkannya. Semua ini sangat jelas dinyatakan lewat penglihatan Nabi Zakaria, bahwa pada akhirnya Tuhan pasti memulihkan keadaan umatnya. Ayat terakhir dalam perikop ini menyebutkan bahwa kota-kota akan berlimpah dengan kebajikan. Artinya Tuhan tidak hanya mengurusi tentang gedung tempat beribadah. Kehadiran Bait Allah diharapkan menjadi sarana bagi umat agar tekun beribadah, sehingga mereka akan setia kepada Tuhan. Dengan begitu mereka akan menjalani keseharian seturut dengan kehendak-Nya, sehingga terjadilah kota dan masyarakat yang hidup dengan kebajikan. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sementara kita terus membangun kehidupan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, tidak sedikit tantangan, pergumulan, persoalan hidup diperhadapkan kepada kita. Bahkan hampir 2 tahun ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Penderitaan hidup sangat terasa karena banyak yang terpapar. Ada yang harus menangis, bersedih karena saudara kekasih mereka meninggal. Segala aktivitas serba terbatas. Namun kenyataan lain lagi, justru di tengah keadaan sulit seperti ini, masih ada yang tidak sadar untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, malah larut dengan keinginan dan kepuasan untuk diri sendiri. Inilah juga gambaran keadaan dunia sekarang ini. Bagaimana dengan ibadah kita dan persekutuan kita? Adakah pembaruan terjadi melalui ibadah dan persekutuan kita? Adakah hidup kita berlimpah dengan kebajikan, sehingga orang-orang di lingkungan sekitar kita juga ikut merasakannya? Mari kita berefleksi dari bagian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Maka kita diingatkan, pertama, mari kita wujudkan ibadah yang menghasilkan kebajikan. Kita juga seringkali menjadi begitu tumpul untuk melihat hal-hal rohani dalam keadaan yang begitu makmur. Keadaan luar yang damai membuat kita sering tertipu dengan keadaan rohani yang dalam bahaya. Inilah juga dosa dari orang Israel yang kembali dari pembuangan. Mereka begitu sibuk mengurusi penghidupan pribadi mereka supaya tenang dan nyaman, tapi dengan begitu mudah melupakan bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai dan mereka telah mundur secara rohani. Betapa banyak orang Kristen yang makin diberkati dengan kelimpahan dan kenyamanan hidup, justru makin tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan dan keadaan rohani mereka. Patutlah kita meratap seperti malaikat Tuhan dalam penglihatan ini. Kedua, kita diingatkan untuk tetap bertahan pada iman dan pengharapan kita yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita memang masih ada di dunia dengan segala tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kelihatannya menjanjikan kebahagiaan, tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang semu. Ketiga, jangan kehilangan semangat. Meskipun badai kehidupan sangat hebat menghantam kita, karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia tidak pernah berdiam diri untuk selalu mengontrol kehidupan umat kepunyaannya, termasuk kita yang hidup di dunia sekarang ini. Bangunlah terus bait Allah yang adalah juga tubuh kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan persekutuan kita.
untuk tetap berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang, meskipun ada tantangan. Namun sebesar apapun tantangan yang itu, tidak akan pernah melebihi betapa besarnya kuasa Tuhan yang menopang kita. Tetap menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap menjadi figur imam dalam keluarga di tengah kesibukan dengan selalu berdoa buat keluarga kita. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita. Amin. Sebagai respon kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak-bapak, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita doa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena malam ini kami persekutuan kaum Bapa diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menerangi jalan hidup kami. Dan kami tetap percaya di dalam ketidakmampuan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, Engkau adalah sumber kekuatan yang terus memberikan kami motivasi dan semangat dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai bapa, sebagai ayah, sebagai opah, dan sebagai imam dalam keluarga. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu akan pergumulan kami masing-masing sebagai kaum bapa. Tuhan juga yang akan memampukan kami dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami bapak-bapak lakukan dalam tujuan mencari nafkah buat keluarga kami masing-masing. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada kondisi usaha dan pekerjaan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan membuka tingkap langit, menyatakan berkat bagi keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, kaum bapa dan keluarganya yang saat ini dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan mengangkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dan mereka bisa dipulihkan untuk mereka bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKB, baik yang pengurus inti dan pengurus sektor. Kiranya para pengurus tetap bersemangat dan ada dalam kesatuan hati dan terlibat dalam melayani Tuhan, sesuai dengan komitmennya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati mereka dan keluarganya, agar dapat saling mendukung, saling menguatkan, dan terus terlibat aktif dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Jemaat GPIB Erene, Ketua Majelis Ibu Pendeta Ina Parapat Lende, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Ana Leander Saerang, unsur PHMJ, seluruh pendeta dan diaken, pengurus Pelkat, komisi-komisi, dan panitia tim kerja yang terbentuk, tim Inforkom, pemandu lagu, karyawan kantor, security, dan semua yang memberi diri untuk pelayanan di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka terus dalam pelayanan mereka bersama keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menyertai pemerintah, TNI, Polri, tenaga-tenaga medis yang terus berjuang dan mengawal proses pemulihan dari kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mampukan mereka walaupun dalam tekanan ekonomi dan tekanan emosi mental karena penilaian negatif atas usaha kerja pemerintah saat ini.
Tuhan tolong dan lindungi mereka dan keluarganya. Kami percaya para pemimpin kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, dan kami warganya tetap mendukung dengan menjalankan protokol kesehatan yang disiplin. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kuduskan kami dan perbaulilah hidup kami, sehingga dalam kondisi yang berat saat ini, kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menyerahkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 66 ayat 13 yang mengatakan, "Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran, aku akan membayar kepadamu nasarku." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 294 bait 1 dan 2, "Beribu lidah patutlah." Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah menghimpun kami dalam persekutuan PKB ini, sehingga kami dapat meluangkan waktu kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan Yesus. Ibadah yang kami ikuti boleh berjalan dengan baik. Firman yang telah disampaikan dari Bapak Yosef Maramis ini boleh menjadi kekuatan buat kita sekalian untuk melanjutkan kehidupan kita dari hari lepas hari. Sekarang kami telah memberikan persembahan syukur kami ini, ya Tuhan Yesus. Untuk itu kami mohon kepada-Mu di malam ini Engkau datang, berkati persembahan syukur ini, agar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan syukur ini dapat bermanfaat untuk pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, kami undang bangkit berdiri. Amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Mari kita nyanyikan
pujian dari Gita Bakti nomor 209, bait 1 dan 2, Ya Cahaya Kasih. Ya cahaya kasih, jalanku gelap, oh bimbinglah. Rumahku jauh, gelap pun mencekam, oh bimbinglah. Tak usah nampak akhir jalanku, cukup selangkah saja bagiku. Semula aku rasa tak perlu bimbinganmu, tetapi kini ku pegang teguh bimbinganmu. Dulu ku hidup congkak bermegah, ya Tuhanku, jangan kau ingatlah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.